Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 1 sampai dengan 13 kita baca semua. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam Kristus, Tuhan yang kami puja, Engkau Allah yang kami percaya, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami andalkan. Saat ini Tuhan, mari urapi kami, berkati kami Tuhan, dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang daripadamu saja tercurah atas kami, agar kami mengerti dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang hina, suatu dusta saja orang-orang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberi tema di dalam renungan ini adalah tenang bersama dengan Allah. Judul perikop di sini adalah tenang, perasaan tenang dekat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap manusia selalu merindukan ketenangan di dalam hidupnya. Namun, setiap manusia juga tentunya memiliki masalah dan pergumulan yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Besarkah? Kecilkah? Sedikitkah? Banyakkah? Artinya bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki masalah dan pergumulan. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya sekalipun tidak pernah luput dari yang namanya masalah dan pergumulan. Selain dari masalah-masalah dan pergumulan pribadi tentunya, baik yang dari dalam diri maupun dari luar diri, saat ini Bapak Ibu kita semua tentu sedang merasakan keresahan dan kegelisahan yang sama, kesedihan, mungkin juga kekesalan terhadap virus corona yang pada akhirnya juga melanda negara kita, karena tidak banyak juga orang yang mengeluh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini virus itu melanda juga kota-kota tempat kita tinggal, yang tentunya bukan saja mengganggu ketenangan hidup kita karena mungkin takut terkena dan lain sebagainya,
kita semua juga tahu bahwa hal ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, bisa disepelekan begitu saja. Namun merupakan masalah yang cukup besar bagi kita sebagai manusia, yang berdampak baik bagi perorangan, kepada instansi, kepada dunia kerja, ya, kepada dunia pendidikan, kegiatan kerohanian, dan terlebih kepada dunia kesehatan, yang semuanya itu tentunya memerlukan konsentrasi khusus dari semua pihak dan juga pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, baru kali ini kita merasakan masalah yang seperti ini, yang tentunya sangat mengganggu ketenangan dan juga kenyamanan kita dalam beraktivitas seperti sedia kala. Kalau kita mau dramatisir, keadaan kita saat ini sedang mencekam, bahkan mungkin menakutkan, dan lain sebagainya. Banyak berita di dalam televisi, di dalam media sosial, bahkan mungkin tetangga kita. Kita terus mendengar korban kematian, berjatuhan, yang terkena virus bertambah, dan kita tidak tahu entah sampai kapan aktivitas-aktivitas kita akan dibatasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih, di tengah semuanya itu, bagaimana kita dapat tetap tenang di dalam menghadapi kehidupan ini yang syarat dengan masalah dan pergumulan? Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, melalui Mazmur 62 yang kita baca ini, kita mau belajar dari Raja Daud, bagaimana dia bersikap untuk mendapatkan ketenangan tersebut di tengah persoalan hidupnya. Daud mengalami tekanan, Daud merasakan pergumulan batin dan perlawanan yang harus ia kendalikan. Bagaimana ia harus bersikap? Ia tengah melarikan diri saat itu dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelariannya ini, ya, perasaannya pastinya adalah campur aduk. Ya, ia mungkin juga merasa takut, dan pastinya ia merasa sedih karena Absalom adalah putranya, dan tentu yang sangat juga ia sayangi. Dalam kedudukannya sebagai raja, Daud juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tidak sedikit tantangan yang Daud alami, tidak sedikit tantangan yang Daud hadapi. Orang-orang hendak menyerbu dia, hendak meremukkan dia, dan ingin menjatuhkan dia, menjatuhkan kedudukannya sebagai raja. Namun di tengah segala hal yang menimpanya, Daud mengungkapkan tekadnya untuk mengambil sikap tetap tenang. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat 2 dan 3 yang tadi sudah kita baca, dikatakan seperti ini: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketenangan Daud diperoleh ketika dia dekat dengan Allah. Bisa dekat dengan Allah tentunya diawali oleh kepercayaan Daud kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah mampu meluputkan dia, mampu menolong dia, melindungi dia, dan menyelamatkan dia. Sebab dialah Allah yang menjadi keselamatannya. Karena dia, kata Daud, Allah adalah gunung batu dan keselamatanku. Sehingga apapun yang sedang menimpanya, dia berkata bahwa dia tidak akan goyah. Dia tidak akan terganggu dengan berbagai hal yang sedang terjadi, dengan berbagai hal yang sedang menimpa hidupnya. Daud mengambil tindakan yang tepat di dalam memilih untuk tenang dengan mendekatkan dirinya kepada Allah. Di dalam Mazmur 62 ini, sedikit mengutip daripada John Calvin yang mengatakan bahwa ketenangan yang dimaksudkan adalah penundukan diri sebagai orang percaya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ia menerima janji Allah, menyediakan ruang bagi firman-Nya, sujud kepada kedaulatannya, dan menekan segala sungut-sungut ketidakpuasan dalam pikiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya ini adalah merupakan tindakan kita
yang senantiasa terus berpusat pada Allah. Di dalam kita menjalani dan menangani berbagai persoalan apapun. Di tengah segala pergumulannya, Daud memutuskan untuk tetap percaya akan janji-janji Allah. Tetap bersekutu dengan Allah dan juga firman-Nya, serta tunduk dalam kedaulatannya. Dan itulah yang menjadikannya tetap tenang dalam bersikap. Semuanya itu membutuhkan iman, kepercayaan yang kuat kepada Allah yang adalah sumber daripada segala sesuatu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam ayat 6 dan 7 itu merupakan pengulangan ya. Hanya aja perbedaan sedikit antara keselamatan dan harapan. Itu merupakan penekanan yang sama dari ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketenangan yang sejati itu hanya ada pada Allah. Dan di dalam Allah, bukan pada yang lain, bukan pada hal-hal yang sementara, bukan pada solusi-solusi dan ketenangan semu yang ditawarkan oleh dunia, namun hanya pada Allah saja. Dan ketenangan itu akan kita dapatkan ketika kita mau terus dekat, mau terus melekat, mau terus bersandar kepadanya. Sebab hanya daripadanya lah harapanku. Selalu ada pengharapan di tengah masalah, persoalan, dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini, agar kita terus mencari Allah dan selalu bersandar kepadanya. Allah adalah gunung batu kita, kota benteng dan pengharapan kita, gunung batu kekuatan kita, tempat perlindungan kita ialah Allah. Daud katakan, dia tempat perlindunganku. Sekarang mari kita katakan, Allah tempat perlindungan kita. Mari kita fokus kepadanya. Fokus kepada kerajaannya yang kekal, bukan pada hal-hal yang sementara. Bapak Ibu terkasih, Daud begitu menekankan iman, percayanya bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Karena Allah adalah keselamatannya, harapannya satu-satunya. Ia menggambarkan Allah sebagai penolong, sebagai tempat perlindungan. Dia gunung batu, dia kota bentengku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, benteng itu adalah melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk kita berlindung. Sedangkan gunung batu adalah melambangkan sebuah kekuatan. Allah adalah kekuatan kita. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, ia ingin mengatakan pada kita bahwa Allah adalah kekuatan dan tempat dia berlindung. Demikian juga bagi saudara dan saya. Allah itu adalah kekuatan dan tempat berlindung. Tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan. Itulah mengapa Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Allah lah sumber ketenangan, sumber perlindungan, dan sumber kekuatan baginya. Ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percaya kepada Allah tentunya bukan pada saat kita membutuhkan perlindungan atau sedang merasakan kesusahan, masalah, dan pergumulan saja. Daud menyatakan bahwa percaya kepada Allah itu harus setiap waktu. Setiap waktu. Berarti itu mengatakan kapanpun di dalam setiap musim hidup kita. Dan tentunya dalam kondisi apapun, baik dalam kesenangankah, kesulitan, kita tetap percaya kepadanya, bergantung kepadanya.
mengandalkan Dia, berharap kepadanya, berharap terus kepada anugerahnya, kepada pemeliharaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepadanya setiap waktu. Hai umat. Siapa umat? Ya, semua umat yang mau percaya kepadanya. Umat Israel saat itu dan saat ini. Umat Allah menunjuk kepada kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatkan. Juru Selamat kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kepada Allah, Daud menceritakan kegelisahan dan ketakutan yang dialaminya. Dia menyerahkan bebannya pada Allah. Dia juga mengajak kita untuk mencurahkan isi hati kita melalui persekutuan, melalui doa-doa kita dengan Allah, melalui penyerahan penuh kita kepada kehendak-Nya. Bapak Ibu, Dia juga mengajak kita untuk mencurahkan isi hati kita, ya, kepada Allah, di hadapan Allah, menyerahkan beban kita pada Allah yang berdaulat. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya Allah satu-satunya yang dapat memberikan perlindungan yang sejati. Bapak Ibu terkasih, Allah melakukan bagiannya dengan merealisasikan janji-janjinya dalam kedaulatannya. Dan kita melakukan tanggung jawab dan bagian kita untuk selalu percaya kedaulatan Allah tidak pernah meninggalkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita harus selalu percaya kepadanya, mendekat kepadanya, dan menaruh harapan hanya kepada Allah. Sehingga tidak ada ruang untuk kita percaya kepada hal-hal lain, dan tidak ada ruang untuk pengandalan lain di luar Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Bahwa di tengah kondisi apapun, Daud memutuskan untuk bertahan dalam kesulitan itu dengan tetap percaya dan fokus untuk terus mendekat kepada Allah, sumber keselamatan, sumber pengharapan, sumber perlindungan dan kekuatannya, sehingga ia memiliki ketetapan hati dan keberanian yang teguh di dalam Allah, sehingga dia memperoleh ketenangan, kepuasan, kecukupan di dalam Allah. Tentunya merupakan suatu kebahagiaan yang hakiki. Haleluya. Ayat 10 dan 11 ini menyiratkan bahwa jangan terganggu dengan masalah yang ditimbulkan oleh orang lain ataupun segala hal yang terjadi. Mereka hanyalah angin lalu yang tidak memiliki kuasa apapun untuk meruntuhkan kita. Kita juga diajar untuk tidak percaya dan berharap kepada apapun di luar Allah. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Bapak Ibu, jangan melekat pada apapun di luar Allah. Dunia dan keadaan yang akan terjadi dalam hidup kita tidaklah selalu stabil dan tidak bisa dijadikan jaminan. Oleh sebab itu, janganlah melekat atau mempercayakan hidup kita pada apapun di luar Allah yang tidak memiliki kuasa apapun. Di dalam ayat 12 dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan 13-nya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Allah yang penuh kuasa, hanya Allah yang berdaulat, yang berhak melakukan apapun terhadap seluruh manusia. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu di dalam dunia ini. Segala peristiwa ada di dalam tangan Tuhan. Namun Dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, yang pasti akan selalu menunjukkan kasih setianya dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di dalam Roma 2 ayat 6, 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus,
marilah kita terus belajar untuk mengenal Allah, terus mendekat kepadanya, menjalin relasi yang harmonis dan indah dengan Allah, sehingga kita dapat mengasihi dan menghormati Allah dengan senantiasa taat dan tunduk pada kebenaran firman-Nya. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Ketika kita menyadari bahwa Allah berdaulat, Dia maha kuasa dan juga penuh kasih setia, kepercayaan kita akan Dia semakin kokoh, sehingga kita dapat tetap bertahan dan tetap tenang dekat Allah dalam menghadapi apapun. Andalkan Allah dan percaya penuh kepadanya, karena jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka hal itu akan menurunkan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jauhkanlah itu daripada kehidupan kita. Marilah, jadikanlah Allah senantiasa menjadi gunung batu, keselamatan, dan kota benteng kita. Menempatkan diri kita dalam perlindungannya agar kita tidak goyah. Yakin akan belas kasihannya yang senantiasa melingkupi kita, sehingga kita tidak takut dan kita tidak merasa khawatir dalam menghadapi apapun. Lakukan tanggung jawab kita sebagai manusia, dan Allah akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang adil, namun Allah yang penuh kasih setia bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami agar kami terus Tuhan memupuk kepercayaan kami dan mempercayakan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan biarlah Tuhan kami terus percaya bahwa anugerah-Mu, bahwa pemeliharaan-Mu, bahwa perlindungan-Mu senantiasa ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami senantiasa terus hari lepas hari menjadi terus berkenan di hadapan Tuhan, dan semua yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.